I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Jordi Bagus Saputra. Di sini saya mewakili kelompok 1 untuk menjadi moderator, di mana kami akan mempresentasikan secara online yaitu PPT dari kelompok 1, yang dimana anggotanya sendiri yaitu ada diri saya sendiri, Jordi Bagus Saputra, dan Dio Ananta, lalu ada Aditya Mendaru dan Nur Wijayanti. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas tentang materi yaitu tentang syarat dan rukun pernikahan, di mana di setiap pernikahan sendiri yaitu memiliki syarat dan rukunnya tersendiri di dalam agama Islam. Nah, maka kita akan memperjelas dan membacakan dari sil PPT yang akan dibacakan oleh Nur Wijayanti. Syarat dan rukun pernikahan. Pernikahan dalam Islam bukan sekedar ikatan emosional, melainkan sebuah ibadah mulia yang memiliki aturan agar pernikahan dianggap sah secara agama. Ada dua hal pokok yang harus dipenuhi. Yang pertama, syarat sah dan rukun nikah. Syarat sah pernikahan. Syarat sah adalah kriteria yang harus dipenuhi oleh setiap elemen dalam rukun nikah agar kedudukannya dianggap valid. Syarat untuk calon mempelai. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, bukan mahram atau tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan yang mengharamkan nikah. Yang ketiga, sama-sama ridho. Dan yang keempat, identitas jelas. Syarat untuk wali. Wali merupakan pemegang kendali dalam sahnya sebuah pernikahan bagi wanita. Persyaratannya Islam, balik, berakal, laki-laki, tidak sah jika wali adalah perempuan, adil, memiliki integritas moral yang baik. Dan yang terakhir, urutan wali dimulai dari ayah kandung, kakek, saudara laki-laki kandung, hingga wali hakim. Syarat untuk saksi, minimal berjumlah 2 orang laki-laki, melihat dan mendengar langsung proses ijab dan kabul, mampu memahami maksud dari ijab kabul. Rukun nikah adalah pilar utama yang wajib ada saat proses akad berlangsung. Jika salah satu hilang, maka pernikahan dianggap tidak sah. Mempelai pria, laki-laki yang halal bagi mempelai wanita atau bukan mahram. Mempelai wanita, perempuan yang halal bagi mempelai pria dan tidak dalam masa iddah. Wali nikah, orang tua kandung, ayah atau kerabat laki-laki dari pihak ayah yang memiliki hak untuk menikahkan. 2 orang saksi, laki-laki dewasa, balik, berakal, adil, dan beragama Islam. Ijab dan kabul, ucapan penyerahan dari wali atau ijab, dan ucapan penerimaan dari mempelai pria. Redaksi ijab dan kabul. Redaksi ijab yaitu diucapkan oleh wali atau wakilnya, dan kabul yaitu diucapkan oleh mempelai pria, merupakan inti dari prosesi akad nikah. Kalimat ini harus diucapkan secara bersambung tanpa ada jeda yang merusak makna. Ini adalah versi yang paling sering digunakan di Indonesia karena memudahkan pemahaman bagi kedua belah pihak dan saksi. Ijab yaitu wali nikah. Ananda, nama pengantin pria, bin, nama ayah pengantin pria. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak kandung saya. Nama pengantin wanita dengan mas kawin berupa sebutkan mahar, misal logam mulia 10 gram dibayar tunai. Kabul, mempelai pria, saya terima nikahnya dan kawinnya. Nama pengantin wanita, binti nama wali nikah dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Selanjutnya, syarat penting dalam pengucapan agar ijab dan kabul dianggap sah oleh para saksi. Ada beberapa hal teknis yang perlu diperhatikan. Yang pertama, satu majelis. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu tempat dan waktu yang sama. Yang kedua, mutasil atau bersambung. Jawaban kabul harus segera diucapkan setelah ijab selesai tanpa diselingi aktivitas atau ucapan lain. Ketiga, jelas dan lugas. Nama mempelai wanita dan nominal mahar harus disebutkan dengan jelas agar tidak menimbulkan keraguan bagi saksi. Yang keempat, kesesuaian. Apa yang diucapkan dalam kabul harus sesuai dengan apa yang ditawarkan dalam ijab.
Selanjutnya sunnah-sunnah dalam pernikahan. Yang pertama, sunnah sebelum akad atau peminangan. Yang pertama, khitbah melamar. Kedua, nadar atau melihat calon pasangan sebelum menikah. Tiga, iktara meminta petunjuk kepada Allah agar pilihan tersebut membawa kebaikan di dunia dan akhirat. Yang kedua, sunnah saat akad nikah. Yang pertama, khutbah nikah. Kedua, dilaksanakan di masjid. Yang ketiga, hari Jumat dan waktu Syawal. Yang keempat, menyebutkan mahar. Yang ketiga, ada sunnah setelah akad dan malam pertama, yaitu mendoakan pengantin, meletakkan tangan di kening istri, sholat sunnah 2 rakaat, membaca doa sebelum jima atau hubungan suami istri. Yang keempat, walimatul urs atau resepsi, yaitu menyembelih kambing, mengundang orang soleh dan fakir miskin. Lalu ada tujuan ian atau pengumuman. Yang kelima, maharu atau mas kawin yang memudahkan. Islam menganjurkan agar pihak laki-laki memberikan mahar yang pantas. Namun pihak wanita disunahkan untuk memudahkan atau tidak memberatkan permintaan mahar. Selanjutnya, pencatatan di KUA. Pencatatan di kantor urusan agama atau KUA adalah program administratif yang wajib dilakukan bagi warga negara beragama Islam di Indonesia. Tujuannya agar pernikahan memiliki kekuatan hukum legal, diakui oleh negara, dan memastikan hak-hak istri serta anak terlindungi di masa depan. Yang pertama, ada persyaratan administrasi atau dokumen. Berdasarkan aturan terbaru, dokumen yang umumnya harus disiapkan meliputi surat pengantar nikah atau N1, fotokopi KTP dan KK, fotokopi akta kelahiran, pas foto latar belakang warna biru, surat rekomendasi nikah, izin orang tua atau N5 bagi calon pengantin yang berusia di bawah 21 tahun, akte cerai atau kematian jika calon mempelai berstatus janda atau duda. Yang kedua, alur pendaftaran. Mengurus surat di desa kelurahan yang pertama. Lalu setelah itu mendaftar ke KUA, lalu pemeriksaan berkas, dan yang terakhir mengikuti BIMWIN atau bimbingan perkawinan. Yang ketiga, ada biaya berdasarkan PP nomor 48 tahun 2014. Ketentuan biaya adalah sebagai berikut: Rp0 atau gratis jika pernikahan dilaksanakan di kantor KUA pada hari dan jam kerja Senin sampai Jumat. Lalu Rp600.000 jika pernikahan dilaksanakan di luar kantor KUA, misalnya di rumah, gedung atau masjid, atau di luar jam kerja. Biaya ini dibayarkan melalui bank atau bukan ke petugas sebagai penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Oke, selanjutnya ada alasan mengapa pencatatan itu penting. Banyak pasangan yang merasa cukup dengan nikah siri atau sah secara agama. Namun tanpa pencatatan negara, Anda akan menghadapi kendala hukum. Di mana kendala-kendala hukum itu tersebut yaitu ada hak waris, di mana istri dan anak sulit menuntut hak waris secara hukum negara jika tidak ada bukti buku nikah. Lalu yang kedua ada administrasi anak. Kesulitan dalam pembuatan akte kelahiran anak yang mencantumkan nama ayah. Lalu ada urusan perbankan dan paspor. Hampir semua dokumen negara dan perbankan memerlukan kakak dan buku nikah yang valid. Lalu ada pernikahan siri dan pernikahan negara, di mana di pernikahan negara sendiri atau resmi, pernikahan ini dilakukan di hadapan pegawai pencatatan nikah atau PPN dan KUA untuk muslim atau kantor catatan sipil untuk non-muslim, di mana ada aspek hukum, memiliki kekuatan hukum tetap dan diakui sepenuhnya oleh negara. Lalu bukti fisik, pasangan mendapatkan buku nikah atau akta perkawinan
hak istri terlindungi secara hukum jika terjadi perceraian atau sengketa waris. Istri berhak atas nafkah idah, mut'ah, dan pembagian harta gonong ini. Lalu ada hak anak. Anak memiliki hubungan hukum yang kuat dengan ayah dan ibunya. Nama ayah tercantum dalam akte kelahiran tanpa catatan tambahan. Lalu ada administrasi, memudahkan pengurusan KK, paspor, BPJS, perbankan, hingga pendaftaran sekolah anak. Lalu ada 2, pernikahan siri, sah secara agama. Istilah siri berasal dari bahasa Arab, yaitu sirun, yang berarti rahasia. Pernikahan ini dilakukan sesuai rukun dan syarat agama, namun tidak dicatat di dalam lembaga resmi negara. Aspek hukum sah di mata agama Islam jika syarat dan rukun dipenuhi, namun dianggap tidak ada atau ilegal dalam pandangan hukum negara. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Lalu ada bukti fisik. Biasanya hanya berupa surat keterangan di bawah tangan kertas segel yang tidak memiliki kekuatan hukum di pengadilan. Lalu ada hak istri. Istri tidak memiliki perlindungan hukum. Jika suami meninggalkan istri tanpa cerai atau meninggal, istri tidak bisa menuntut nafkah harta bersama maupun warisan secara hukum negara. Lalu ada hak anak. Anak dianggap hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam akte kelahiran biasanya akan tertulis sebagai anak yang lahir dari seorang perempuan tanpa nama ayah, kecuali dilakukan proses legalitas tambahan. Lalu ada juga makna walimatul urs dan hukum walimatul urs atau resepsi. Yang pertama ada makna walimatul urs. Secara bahasa walimah berasal dari kata al-walamu yang berarti perkumpulan atau pertemuan. Sedangkan al-urs berarti pernikahan. Secara istilah walimatul urs adalah jamuan makan yang diadakan secara khusus untuk merayakan ikatan pernikahan. Tujuannya adalah mensyukuri nikmat. Terus i'lan atau pengumuman. Yang ketiga berbagi kebahagiaan. Yang kedua, hukum walimatul urs, di mana mengenai hukum menyelenggarakan para ulama memiliki pandangan sebagai berikut. Di mana yang pertama ada sunnah muakkad, sangat dianjurkan, yaitu mayoritas ulama atau jumhur ulama berpendapat bahwa mengadakan walimah adalah sunnah yang sangat ditekankan. Lalu ada kewajiban sosial, di mana sebagai kecil ulama mewajibkan bagi yang mampu, namun mendapatkan yang paling kuat adalah sunnah sebagai bentuk penghormatan terhadap tamu dan pengumuman pernikahan. Lalu ada kadar kebolehan hukum walimatul urs. Agar walimah bernilai ibadah dan penuh berkah, sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama ada sederhana, di mana tidak berlebihan atau berbega-begaan yang bertujuan untuk pamer atau riya. Yang kedua ada inklusif, tidak hanya mengundang orang kaya tetapi juga mengundang kerabat yang fakir miskin. Yang ketiga ada menjaga batasan, tetap mempertahankan adab berpakaian dan pergaulan antara laki-laki dan perempuan sesuai tuntutan agama. Lalu, baik, terima kasih teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mungkin hanya itu yang bisa kita terangkan, di mana pernikahan dan adat-adatnya yaitu berada dalam jangkauan tadi di slide tadi yang kita bacakan bersama-sama. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.